PKB dan BBNKB itu hampir 63%. Dari 6,6 sampai 7 triliun. Kekuatan kita itu memang masih besar pada sekali posisi dari PKB dan BBNKB. Kami ingin sampaikan Pak, bahwa ketika bicara APBD, itu kan adalah produk pemerintahan daerah, gubernur bersama DPRD. Iya. APBD mencantumkan 12 triliun. Itu kan belum ada uangnya Pak. Belum. Baru angkanya saja. Pemerintah daerah ingin menggali potensi pendapatan, tetapi di sisi lain pemerintah hadir terhadap kemungkinan pertimbangan dalam tanda petik kesulitan masyarakat. UMKM menjadi sektor ekonomi yang mampu bertahan dan itu dibuktikan bahwa kekuatan UMKM memang menjadi bagian yang harus terus kita jaga. Awalnya saya tidak merokok Bang, tapi ketika itu menjadi sumbangsi terhadap APBD, saya jadi ngerokok. Bukan ngajarin masyarakat untuk. Iya. Abang optimis nggak bisa meningkatkan skala rasio, misalnya rasio jumlah pajak dan yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam Jaga Asa Podcast. Nah, kali ini kita menyambung serial dari diskusi kita kemarin soal pendapatan daerah di Provinsi Banten. Ini provinsi paling ujung, paling barat di Pulau Jawa. Dan bersama kita sudah ada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Bang Entol Ahmad Deni Hermawan. Betul, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore podcast Jaga Asa. Ya, Bang Deni, dari Serang sudah berapa lama Bang waktu perjalanan ke Jakarta ini? Alhamdulillah di akhir pekan ini justru yang ke arah Banten yang agak ramai. Agak ramai ya. Yang ke arah Jakarta agak sepi. Itu jalan mulus-mulus semua ya Bang ya? Mulus semua, infrastruktur ada dikit-dikit perbaikan. Dan pastinya infrastruktur itu juga kontribusi dari pendapatan. Nah itu yang kita harapkan. Jadi Provinsi Banten ini provinsi yang memang kalau di Pulau Jawa provinsi paling bontot ya Bang ya. Provinsi paling bontot, paling akhir yang pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Tapi Provinsi Banten juga punya potensi peluang pendapatan daerah yang saya pikir luar biasa. Banyak pabrik berdiri di sana, terus kemudian ya industri besar, industri kecil, industri menengah banyak berdiri di sana. Itu barangkali juga merupakan salah satu potensi pendapatan daerah. Kalau melihat komposisinya Bang, potensi pendapatan daerah di Provinsi Banten itu terbagi menjadi berapa Bang? Dapat kami informasikan bahwa meskipun kita memang pada posisi provinsi yang relatif masih muda, baru 24 tahun berdiri, Provinsi Banten tepatnya 4 Oktober, kekuatan fiskal Provinsi Banten di tingkat nasional itu termasuk kategori mandiri, artinya di atas 73% kekuatan fiskal kita. Jadi diperoleh dari pendapatan daerah. Dari pendapatan daerah. Menentukan klasifikasi kekuatan fiskal itu adalah kekuatan PAD-nya sampai sejauh mana. Nah, kekuatan PAD Banten untuk menyokong APBD provinsi itu hampir 80% kekuatan PAD. Jadi dapat kami sampaikan informasinya bahwa ketika bicara pendapatan daerah, di dalamnya itu ada unsur pajak daerah. Yang menjadi kewenangan provinsi di dalam mata pajak provinsi, yang jadi kewenangan provinsi ada kurang lebih ada menyangkut pada mata pajak PKB, pajak kendaraan bermotor. Kemudian BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian ada air permukaan. Itu apa tuh air permukaan? Jadi pajak yang dikenakan bagi perusahaan ataupun perorangan yang menggunakan pemanfaatan air permukaan. Nah, kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PBBKB, kemudian ada cukai rokok. Jadi kalau abang ngerokok tuh memberikan subsidi bagi pembangunan provinsi, salah satunya Provinsi Banten. Ada pabrik rokok di sana? Tidak ada, tapi kan perhitungannya adalah dari cukainya. Cukainya. Jadi
kekuatan PAD kita dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah ini ya masuk pada kategori kita kekuatan fiskal yang 73. Saat ini jadi sorry, mohon diperjelas. Cukai rokok, jadi rokok yang dibeli di Provinsi Banten masuknya ke cukai rokok di Banten. Nanti itu kewenangan pusat yang mengatur, tapi mata pajaknya distribusinya masuk kewenangan provinsi. Oke. Tidak ada industri rokok di sana, tetapi pemanfaatan rokok yang semakin di sana banyak menggunakan memberikan andil. Nah, lumayan besar. Awalnya saya tidak merokok, Bang. Tapi ketika itu menjadi sumbangsi terhadap APBD, saya jadi ngerokok. Bukan ngajarin masyarakat untuk. Ya, bahwa itu kontribusi yang lumayan signifikan buat. Signifikan. Kami ingin sampaikan bahwa posisi struktur APBD kita di 2024 ini kita pada 12 triliun sekian. 12 triliun. PAD kita di 9 triliun 600 PAD-nya. Kemudian dari PAD itu muncul struktur pajak daerah. Pajak daerah kita itu hampir 68% kekuatan PAD kita. Jadi sekitar 6-7 triliun. 6 sampai 7 triliun. 6 sampai 7 triliun ya. Oke, itu lumayan sangat besar ya, Bang. Jadi selain pajak permukaan, air permukaan, terus kemudian pajak rokok, apa lagi, Bang? Tadi belum disebut. Kemudian saat ini berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, bertambahlah 2 kita kewajiban yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu terkait dengan alat berat dan option MBLB. Mineral bukan logam dan batuan. Mineral bukan logam dan batuan, termasuk galian C atau bukan? Kewenangannya ada di kabupaten kota MBLB itu, tapi kita dapat optionnya 25%. Oh, dapat 25% dari itu. Gitu. Ya, jadi memang kalau era otonomi daerah, pemerintah provinsi menjadi koordinator bagi pemerintah kabupaten dan yang lain, semacam itulah, Bang. Oke. Nah, ini menarik ya yang tadi disebutkan Pak Denny soal pajak kendaraan bermotor dan macam-macam. Salah satu yang menjadi kendala barangkali adalah kurangnya masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, kadang seperti itu. Tapi kemudian ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh hampir seluruh provinsi, inovasi-inovasi tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten dalam hal ini? Betul, bahwa pajak itu tidak bisa memaksa. Sifatnya hanya sanksi administrasi. Kalau sanksi administrasi, abang nggak bayar pajak atau saya nggak bayar pajak, kita masih bisa lalu lintas digunakan di jalan raya. Tetapi tentu butuh penguatan sosialisasi di lapangan, di masyarakat. Bagaimana kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat. Kita melalui penyuluhan, melalui KBMDU, jadi ada kegiatan kita berkunjung kepada para wajib pajak. Kemudian yang paling penting adalah kita menanamkan pendekatan pelayanan kita yang berbasis kepada masyarakat. Jadi akses itu kita perluas. Bagaimana kita saat ini punya 12 samsat di Provinsi Banten, tersebar di kabupaten kota. Kemudian kita punya samsat keliling. Samsat keliling itu ada 36 unit, kemudian kita mendirikan gerai-gerai. Dan yang lebih penting di era teknologi informasi yang semakin berkembang, saat ini kita mengembangkan digitalisasi pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Saat ini masyarakat Banten tingkat penggunaan terhadap sarana melalui digitalisasi ini semakin meningkat. Handphone lah, telepon genggam ya. Di dalam genggamannya masyarakat bisa langsung bayar pajak saat ini. Seperti itu. Karena memang saat ini juga memang kita harus menjadikan para wajib pajak ini adalah konsumen yang harus kita layani secara prima. Jadi masyarakat tidak usah datang ke samsat lagi secara fisik, kecuali 5 tahunan nanti butuh memang uji nomor, ganti nomor dan lain-lain, karena memang
Samsat itu kan di dalamnya ada 3 institusi, ada lalu lintas, ada pemerintah daerah, dan ada satu lagi jasara harja. Oh iya. Seperti itu. Jadi intinya inovasi-inovasi terus kita lakukan kepada masyarakat. Kita juga bekerja sama dengan DPRD, melakukan penyuluhan di wilayahnya masing-masing tentang pajak daerah. Kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Kami saat ini di Banten melakukan jemput bola ke perusahaan-perusahaan. Kita mengenal Banten adalah dengan 1 juta industri gitu kan. Iya. Kita berkunjung ke masing-masing perusahaan. Coba kita bayangkan kalau pada saat itu tidak kita melakukan inovasi-inovasi seperti itu, masyarakat dalam hal ini karyawan ketika akan bayar pajak dia paling tidak cuti setengah hari itu. Iya. Saat ini kami datang ke perusahaan kerjasama dengan koperasinya. Jadi ada kalanya namanya hidup, lagi punya duit, lagi enggak. Kami bergandengan tangan dengan koperasi. Karyawan dibayarkan dulu oleh koperasinya sehingga koperasi bisa semakin maju. Wajib pajak dalam hal ini karyawannya juga bisa membayar pajaknya tepat waktu, dan pemerintah daerah juga mendapatkan hal yang positif dari kerjasama itu. Iya. Jadi 2 inovasi ya. Satu soal tadi mungkin yang soal di kawasan industri pajak penghasilan tahunan barangkali ya, Bang. Salah satunya ya. Terus kemudian digitalisasi yang tadi Bang Denny sebutkan. Saya punya pengalaman empirik. Baru tadi pagi saya membayar pajak kendaraan bermotor lewat online, roda 2 itu. Saya hampir lupa. Ini untungnya belum ada denda. Harusnya selesai di pertengahan November. Tapi sampai akhir November ini ternyata masih belum ada denda. Itu sangat memudahkan sekali, Bang. Tadi dibayarkan sama keluarga, katanya ngapain pergi ke Samsat jauh-jauh tengah hari kata Abang itu. Nah kalau di Banten itu, Bang, kalau di Jawa Barat kan barangkali ada aplikasi namanya Sambara atau apa gitu. Kalau di Banten aplikasi namanya apa? Kita ada iSamsat. Kemudian Samsat Ceria. Kemudian ada Signal. Masyarakat sudah mulai familiar. Memang kalau kita bikin klasifikasi di Banten, posisi masyarakat wilayah utara dari Tangerang Raya sampai Serang sampai Cilegon sudah sangat familiar dengan penggunaan teknologi informasi seperti itu. Tetapi Banten Selatan tidak bisa dipungkiri, memang ada beberapa titik yang masih blank spot seperti itu, yang penggunaannya tetap kita harus secara fisik secara fisik, jemput bola dan macam-macam ya, Bang. Ya memang karakteristik Banten kan, terutama Banten, misal Banten Timur Tangerang Selatan, yang masih masuk kawasan Polda Metro Jaya itu. Terus kemudian Serang, Cilegon dan yang lainnya itu kan relatif banyak industri. Terus kemudian kalau apalagi Tangerang sama Tangerang Selatan itu kan potensi pendapatannya juga lumayan besar dari perumahan dan yang lainnya, Bang. Itu memang digitalisasi teknologi itu sebuah keharusan, Bang. Menjadi sebuah hal yang harus kita siapkan. Dan terus kita perbaiki pemanfaatannya, karena memang sekali lagi bagaimana kita harus mempermudah masyarakat di dalam membayar pajak, mereka tidak usah menyita waktu. Kemudian di digitalisasi juga lebih bersifat transparan. Bagaimana kita tidak bersentuhan antara orang dengan orang, kita bisa langsung. Tadi seperti pengalaman empirik Abang, pada posisi itu juga menjadi banyak eviden yang banyak masukan ke kita seperti 15 menit. Saya 15 menit kata orang di rumah, dia bilang, udah ini tinggal di print aja itu. Siap. Bukti pajak tahunannya. Tinggal di print, nanti disisipkan di STNK. Betul. Kecuali kalau 5 tahun. 5 tahun memang kita harus ada uji fisik kan. Uji fisik kembali, ada regiden dan lain-lain di sana. Iya, Bang, itu dari potensi pendapatan asli daerah yang sekitar 6-7 triliun dari pajak itu, sektor BPKB dan yang lainnya memberikan kontribusi kurang lebih berapa persen, Bang? PKB dan BBNKB itu hampir 63%. Dari 6,6-7 triliun. Kekuatan kita itu memang masih besar pada sekali posisi dari PKB dan BBNKB. Muncul tantangan baru. Apa tuh? Saat ini kendaraan berbasis listrik. Bebas pajak. Bebas pajak.
saat ini, tetapi mungkin ada regulasi yang mengatur ke depan seperti apa. Bagi daerah di seluruh Indonesia, pengenaan 0% bagi kendaraan berbasis listrik tentu menjadi tantangan tersendiri. Supaya kita tetap bertahan dalam optimalisasi pendapatan, tentu kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di sektor-sektor lain. Sektor-sektor lain dapat kami sampaikan kepada para pemirsa, salah satunya kita punya pemanfaatan lahan. Kemudian pemanfaatan lahan itu kan bisa kita kerjasama operasional dengan pihak-pihak ketiga, ini terus kita galakan. Pemanfaatan bahu jalan yang menjadi kewenangan provinsi juga menjadi bagian yang terus kita lakukan optimalisasinya seperti itu. Saya belum punya gambaran soal pemanfaatan bahu jalan, itu maksudnya gimana Bang? Pemanfaatan bahu jalan yang menjadi kewenangan provinsi itu ada utility yang bisa kita kenakan kepada pemanfaatan pada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan itu. Contoh untuk billboard, untuk baliho. Untuk utility kabel dan lain-lain. Ya, itu masuk media luar ruang ya itu ya. Yang lumayan besar juga tuh. Lumayan besar, dan apalagi kalau pada posisi perhelatan politik, dan lain-lain, orang-orang butuh untuk pasang baliho, pasang ini. Selain konvensional sudah banyak yang videotron Bang di Banten. Hanya wilayah Tangerang Raya sudah cukup kuat. Tetapi yang konvensional masih dominan. Masih dominan. Jadi wilayah Serang dan lain-lain, hanya beberapa titik saja yang tersedia seperti itu. Itu biasanya, penghitungannya kalau boleh tahu seberapa, maksudnya misalnya ruangnya atau waktunya atau apa yang dihitung gitu? Ruangnya dan waktunya. Oh gitu. Jadi seberapa besar space yang digunakan, kemudian durasinya yang digunakan, tentu itu ada hitungannya. Saya tidak hafal persis perkalian-perkaliannya, tetapi tentu komponen-komponen itu menjadi bagian yang menjadi landasan perhitungan. Yang lebih menarik lagi saat ini adalah Banten saat ini punya 2 waduk yang baru diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi kemarin. Kita punya waduk Sidanggela, punya waduk Karian. Nah, ini menjadi potensi yang bisa kita lakukan ketika water treatmentnya sudah ada, kemudian saluran-saluran bisa didistribusikan ke perusahaan-perusahaan ataupun ke masyarakat secara umum. Tentu ini menjadi potensi pendapatan kita di sektor air permukaan, karena sekali lagi PKB dan BBNKB, sektor 2 mata pajak itu pada titik tertentu akan pada titik jenuh, apalagi tadi dengan tantangan kendaraan listrik yang saat ini regulasinya 0% seperti itu. Ya, jadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi tentu sudah relatif banyak. Kira-kira program-program intensifikasi dan ekstensifikasi yang tadi Abang sebutkan, Abang optimis nggak bisa meningkatkan skala rasio, misalnya rasio jumlah pajak dan yang lainnya? Kami saat ini di tanggal 29 kemarin, posisi target pendapatan kita sudah di 29 November kemarin, di posisi 93%. 93%, kurang 1 bulan ini. Kurang 1 bulan. 7% dapat lah. Efektifnya 20 hari. 20 hari, ya, sampai tanggal 15 ya. Ya, prognosis kita sih pada lebih 102 atau 103%. Wah, luar biasa. Seperti itu. Artinya bisa mendapatkan sekitar hampir 7 lah ya mungkin. 7 triliun. Kami ingin sampaikan Pak, bahwa ketika bicara APBD, itu kan adalah produk pemerintahan daerah, gubernur bersama DPRD. Iya. APBD mencantumkan 12 triliun. Itu kan belum ada uangnya Pak. Belum. Baru angkanya saja. Angkanya itu kita isi dari sektor-sektor tadi, pendapatan asli daerah melalui pajak daerah, dari sektor retribusi, kemudian pemanfaatan pendapatan lain-lain yang sah, dari dividen perusahaan dan lain-lain seperti itu. Sama pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. Itu nanti ada posnya sendiri. Pos sendiri di pendapatan transfer. Oh, transfer ya. Ya, seperti itu. Tapi kekuatan fiskal kita lebih dominan dari PAD. Dari PAD ya. Iya. Jadi
Ya kalau misalnya dibandingkan Jakarta ya Banten belum seperenamnya lah dibanding Jakarta ya. Jakarta kan sudah di angka 80-an ya. 80 triliun. Tapi saya melihat Banten provinsi yang relatif bisa bergerak cepat di tengah hampir 25 tahun lah, hampir 25 tahun provinsi ini terbentuk. Nah, salah satu yang juga menjadi potensi adalah bandara, Bang. Ya. Bandara internasional terbesar di Indonesia. Ya. Itu ada di Provinsi Banten. Secara wilayah. Ya. Itu memberikan pendapatan tidak, Bang, untuk provinsi? Secara langsung tidak masuk kepada kita, tapi masuk pada pemerintahan pusat. Kemudian dari transfer itu nanti ada ke kita masuk. Jadi kita juga di samping bandara kita punya pelabuhan Merak. Iya, pelabuhan Merak. Yang lalu lintasnya sangat padat. Ada satu lagi Bojonegara ya? Bojonegara seperti itu. Itu juga sama seperti itu. Tetapi kita saat ini lagi melakukan pendalaman terhadap potensi-potensi tadi. Contoh di pelabuhan Merak. Bagaimana yang labuh jangkar dan lain-lain dari kapal-kapal tersebut. 12 mil itu kan berdasarkan regulasi dan perundang-undangan masuk wilayah provinsi. Nah, kita lagi pendalaman saat ini. Begitu banyak lalu lintas di pelabuhan Merak itu pada saat ini kita belum bisa melakukan optimalisasi di titik potensi tersebut. Kita lakukan saat ini bersama DPRD kajian-kajian mendalam. Bila dimungkinkan ini menjadi faktor yang bisa mengangkat pendapatan asli daerah Banten. Kira-kira dari hasil kajian dengan DPRD, dengan legislatif, apa yang mungkin akan dihasilkan dari sektor pelabuhan dan sektor bandara itu? Memang dalam pendalaman ini saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan kajian, Kementerian Perhubungan, kemudian BUMN dan lain-lain. Pada dasarnya ketika bicara wilayah kewenangan laut 12 mil tentu ini harus menjadi kita dalami betul karena kita pahami bersama bahwa kemarin kalau tidak salah Kepulauan Riau di sana juga sudah mengeluarkan perda tentang labu jangkar dan lain-lain. Kita kemarin berguru ke sana ke Riau untuk memastikan ada apa yang harus kita lakukan, kemudian pendalamannya seperti apa. Intinya ada optimisme. Di tahun ini barangkali belum bisa kita ambil, tetapi tahun depan atau tahun 2026 pendalaman ini sudah menghasilkan sebuah regulasi yang bisa dijadikan landasan bagi kita untuk mengambil mata pajak dari sektor itu. Oh iya. Oke, berbicara Riau kan daerah penghasil minyak, Bang. Ya. Kalau di Banten ada kilang nggak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oh, berarti bukan masuk daerah penghasil minyak bukan, ya? Bukan ya. Sektor-sektor lain barangkali ya. Ya. Ada pariwisata. Nanti saya perlahan satu-satu nih. Pariwisata, terus kemudian UMKM, terus kemudian sektor-sektor lain yang tadi belum disebutkan barangkali soal industri dan macam-macam. Termasuk kawasan ekosistem halal yang ada di PIK itu. Nah, saya ke pariwisata terlebih dahulu, Pak. Banten kan sudah punya cagar alam misalnya di sana. Terus kemudian punya pantai yang indah di Selat Sunda. Dan juga potensi-potensi wisata lainnya. Bagaimana kemudian potensi pendapatan daerah dari sana? Jika bicara kewenangan pajak, pariwisata dalam hal ini perhotelan, kemudian tempat-tempat wisata itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Oh, kabupaten kota. Namun demikian, ketika kita bicara pada posisi bagaimana tujuan dari pajak tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat, tentu kita sudah tidak ada lagi batas antara kewenangan provinsi, kabupaten kota dan wilayah lain. Tujuan kita adalah sama untuk kesejahteraan rakyat. Kalau itu langsung memang dipungut dari pariwisata itu untuk kabupaten kota, sektor lainnya kan tentu kita akan membantu di infrastruktur jalannya. Ketika infrastruktur jalannya bagus, masyarakat juga tumbuh kembang ekonominya,
tadinya tidak punya mobil, tidak punya motor, kebeli mobil, kebeli motor, pajaknya masuk kita. Tentu kita tidak boleh egosentris, ini adalah kewenangan kabupaten, kota, dan provinsi. Pada posisi ini pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk memastikan setiap potensi yang ada kita bisa gali pendapatannya, yang pada gilirannya semua kabupaten, kota, dan provinsi tujuannya sama, adalah kesejahteraan masyarakat. Seperti itu, Bang. Jadi tadi sektor-sektor kelautan, kita mempunyai panjang laut yang cukup bagus, potensi sampai ke ujung kulon. Saat ini ada jalan tol Serang Panimbang yang pada posisi ini juga tentu pada gilirannya nanti akan meningkatkan mempermudah akses juga. Seperti itu. Oke, tadi disebutkan soal sektor pariwisata. Yang sebelum saya gali adalah UMKM, Bang. Yeah. UMKM kan sekarang menjadi concern banyak orang, apalagi dengan isu soal adanya peningkatan persentase pendapatan pajak dari semua sektor sebenarnya ya, tapi UMKM yang paling berdampak. Nah, untuk Provinsi Banten sendiri, UMKM apakah memang diserahkan ke provinsi atau juga sama ke kabupaten? Berdasarkan kewenangan memang ada di kabupaten kota. Tetapi bagi kita saat ini di pemerintahan daerah, kabupaten kota maupun provinsi, ketika bicara kekuatan ekonomi yang begitu dahsyat, Bang, UMKM ini. Kita punya pengalaman kemarin bagaimana ketika pandemi segala macam sektor lain pada gulung tikar. Dia yang mampu bertahan. UMKM menjadi sektor ekonomi yang mampu bertahan dan itu dibuktikan bahwa kekuatan UMKM memang menjadi bagian yang harus terus kita jaga. Nah, ketika bagaimana kewenangan provinsi saat ini terhadap pemberdayaan UMKM, peningkatan UMKM, tentu kita di sektor-sektor teknis, di OPD teknis, ada supporting terhadap UMKM ini yang pada posisinya banyak UMKM yang semakin berkembang. Bagaimana kita terus melakukan pembinaan terhadap UMKM. Intinya kekuatan ekonomi masyarakat, kita sebut seperti itu, UMKM adalah bagian yang harus terus kita tumbuh kembangkan, harus terus kita jaga supaya terus memberikan minimal menjadi kekuatan bagi masyarakat itu sendiri, kemudian pada gilirannya ada kontribusi bagi pemerintah untuk tentunya bahan untuk pembangunan seperti itu. Iya, barangkali itu juga yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan sekarang, kemudian memisahkan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Itu bahwa bukti UMKM itu bisa berdikari, mandiri dan yang lainnya, punya resiliensi daya tahan yang luar biasa pada saat pandemi, termasuk juga bahwa mereka ternyata mampu untuk kemudian bersiasat dengan keadaan. Misalnya UMKM jualan makanan gitu ya, Bang. Jualan makanan itu bisa antar pintu kayak gitu. Di rumah mereka bisa berusaha, kemudian tanpa meninggalkan rumah tangga, ibu-ibu bisa melakukan usahanya, membantu ketahanan keluarga dalam ekonomi. Tentu sekali lagi fakta membuktikan bahwa UMKM menjadi bagian yang sangat tangguh. Kita juga harus pelihara terus ini bagaimana salah satu potensi kekuatan perekonomian di kita. Ya, memang mungkin yang bahwa sektor UMKM pajaknya ditarik oleh pemerintah kabupaten. Tapi seperti yang tadi Pak Denny jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Banten punya perhatian yang sangat besar terhadap sektor ini. Nah, Bang, kembali ke pertanyaan bahwa salah satu penyumbang terbesar dari PAD Provinsi Banten adalah sektor pajak kendaraan bermotor dan yang lainnya. Selama ini kan banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh pemerintah, bahkan mungkin juga pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan relaksasi fiskal di bidang di bidang pajak kendaraan bermotor yang dinamakan pemutihan. Nah, selama ini pemerintah Provinsi Banten berapa kali melakukan pemutihan dalam 1 tahun? Momentum yang tetap adalah momentum HUT Banten.
Oke, tanggal? Di 4 Oktober. 4 Oktober kemarin. 4 Oktober kemarin sampai dengan 31 Desember. Saat ini kita sedang melakukan relaksasi fiskal melalui program pemutihan. Masyarakat Banten cukup antusias di dalam menyambut relaksasi pajak seperti ini. Di antaranya memang bisa ditujukan dengan ketika diberlakukannya Pergub 18 2024 tentang pemutihan ini, angka pendapatan asli melalui pajak ini cukup meningkat. Beberapa komponen yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini kepada masyarakat. Satu, dari kendaraan di luar daerah Banten itu kita bebaskan bea balik namanya. Jadi dari wilayah di luar Banten silakan, kalau mau ke Banten kita 0% kan BBNKB-nya. Kemudian dendanya juga kita bebaskan kecuali denda tahun berjalan. Jadi misalnya kita punya kendaraan 3 tahun, posisi kita belum membayar pajak, tentu kena denda. 2 tahunnya itu bebas, tetapi tahun berjalannya tetap harus dibayarkan. Tentu ini disambut baik oleh masyarakat. Intinya memang pemerintah daerah ingin menggali potensi pendapatan, tetapi di sisi lain pemerintah hadir terhadap kemungkinan pertimbangan-pertimbangan dalam tanda petik kesulitan masyarakat. Oleh karena itu salah satu bentuk relaksasi fiskal melalui pemutihan ini adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, dan dari tahun ke tahun kita selalu melakukan itu di momentum HUT Banten. Jadi dari 4 Oktober sampai dengan 31 Desember kita lakukan itu. Itu bisa dilakukan online juga untuk pemutihan? Bisa dilakukan, bisa dilakukan. Wah, begitu online. mudahnya. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan kepada masyarakat pelayanan kami kepada masyarakat bisa di dalam genggamannya melakukan kewajiban-kewajiban itu seperti itu. Jadi dipermudah dalam satu genggaman. Dalam satu genggaman. Gila nih istilahnya, digital melayani. Iya, digital melayani, dan itu memang jadi potensi yang sungguh luar biasa untuk kemudian memperoleh kenaikan pendapatan untuk daerah. Bang, yang mungkin agak dilupakan adalah misalnya tadi soal kendaraan bermotor. Tempo hari kan Tangerang Selatan itu plat nomornya masih B ya Bang. Sekarang udah A ya teman? Kita ada di wilayah hukum 2. Banten 2. Itu. Satu wilayah Polda Metro. Satu wilayah Banten. Wilayah Metro tetap menggunakan B. Tetapi ujungnya itu menunjukkan ada wilayah Banten. Jadi tetap bukan berarti semuanya harus di nomor serinya A, tetapi pada posisi Tangerang Raya dalam hal ini yang menjadi wilayah metro tetap itu menjadi B, tetapi ujungnya ada identitas ciri bahwa itu adalah wilayah Banten. Dan ada pajak yang masuk ke provinsi di Polda Metro itu? Wilayah metro itu hanya wilayah hukumnya saja. Wilayah hukumnya saja. Kewenangannya dan hak dari Provinsi Banten tetap menjadi kewenangan. Oh, berarti tidak ada yang terkurangi, meski plat nomornya tetap B gitu ya? B tetap aja, tapi memang masyarakat lebih enak, banyak yang menggunakan B itu kayaknya, jadi yang di Tangerang ya? Yang di Tangerang dia mau ke A, jadi mungkin ya karena sudah biasa. Sudah biasa, kemudian kemarin Jakarta itu adalah ibu kota gitu kan, kesannya kendaraannya plat B jadi dari kota gitu. Dan kata ini ya, para perantara itu kan katanya plat B biasanya harganya lebih mahal. Secara ekonomis di teman-teman kita yang melakukan usaha jual balik kendaraan bekas itu memang akan lebih cepat nampaknya seperti itu ketika kita sedang membutuhkan dana barangkali yang menjualnya itu akan lebih cepat seperti itu. Itu sebenarnya problem mindset Bang, cuman memang dirasakan oleh semua orang. Seperti itu. Kayak misalnya plat F Bogor sama plat F, mohon maaf ya,
mohon maaf masyarakat Sukabumi, plat F Sukabumi itu seperti itu. Kadang membedakan itu. Kayak plat A Kabupaten Tangerang sama plat B Tangerang Selatan itu yang membedakan. Oke. Terima kasih Bang atas pencerahannya. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi satu kehormatan bagi saya untuk hadir di tengah-tengah Jaga Asa Podcast. Bagi kami ini adalah kehormatan dan tentu ini akan kami terus pelihara untuk ke depan bagaimana kita bersama kita membangun Provinsi Banten nanti. Ya ini salah satu harapan. Jaga asa itu menjaga asa, menjaga harapan. Menjaga harapan dengan membayar pajak tepat waktu itu salah satunya. Terima kasih Bang Denny Hermawan atas waktunya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Kita berjumpa lagi dalam Jaga Asa Podcast lain waktu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.